Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan na'imin. Alhamdulillahilladzi khalaqana min turab summa ja'alana khalifatan fil ardi na'udzu fiha wa la nusidu biha abada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala habibina syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang ruang edar ruh. Ini bab keempat, bab ketiga dari kitab Sirah As-Salam. Hari ini kita akan lanjutkan kajiannya tentang macam-macam ilmu. Syekh Abu Qurgilani mengatakan al-ilmu al-zahir lahu isna asyar. Ilmu ini dalam Islam itu ada ilmu zahir dan ada ilmu batin. Ilmu zahir ini kata beliau, ini ada isna asyar, ada 12 bab, 12 pembahasan. Ada 12 macam. Wa kadzalika ilmu batin, dan demikian juga ilmu batin. Ilmu batin juga ada 12 macam. Kemudian beliau melanjutkan, namun ilmu ini pada dasarnya terbagi jadi 4. Jadi dari ilmu batin, ilmu zahir tadi yang 12 itu digabung jadi 24. Itu dikecilkan lagi, maka dia menjadi 4 macam saja. Apa itu? Yang pertama yang kita kenal dengan ilmu syariat, ilmu tentang perintah larangan, hukum-hukum jahil. Ini yang kita kenal dengan istilah ilmu fikih. Ya. Maka dalam fikih itu yang dibahas adalah gerakan sholat misalnya, titik tekannya, precise-nya, materi pembahasannya adalah mana yang gerakan yang wajib, yang rukun, ya, berdiri itu rukun, rukunya rukun, kemudian ya bangkit dari rukun itu rukun juga, termasuk sujud. Tapi kalau menggerak-gerakkan jadi begini, ini tidak rukun. Itu dibahas dalam fikih secara itu. Mana yang wajib, kalau kita tinggalkan maka sholat kita batal. Ini disebut dengan syariat. Kedua, ilmu batinnya syariat. Jadi syariat itu ada ilmu batinnya. Ilmu batinnya apa? Ilmu batinnya itulah yang beliau sebut dengan istilah ilmu thariqah. Jadi isi ilmu syariat itu batinnya ini disebut beliau dengan istilah tarekat. Ya. Kemudian yang ketiga, ilmu batin dari tarekat itu apa? Ilmu batin dari tarekat itu ini yang disebut dengan ilmu ma'rifat. Dan ilmu batin dari batin dari batin atau batin dari ma'rifat ini yang disebut dengan ilmu hakikat. Nah, beliau membahasakannya begitu. Adapun Al-Quran
dia mencakup atau berisi semua ilmu itu, yang empat itu, baik dari segi lafaz maupun bentuknya, maknanya, isyaratnya. Maka dalam Al-Quran nanti ada tafsir, ada takwil. Kalau tafsir itu kan untuk orang awam, takwil itu untuk rasikhuna fil ilmi, orang yang sudah sampai kepada ma'rifat atau hakikat. Ya. Dan orang-orang yang sudah sampai kepada rusuh, rasikhuna fil ilmi, mereka ini tentu nanti memahaminya lebih mendalam dibandingkan orang yang hanya memahami syariat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, supaya lebih gampang saya buat perumpamaan dari mereka. Ini namanya kalau dalam bahasa kita sal, kan gitu, atau serbat. Ya, kita sebut dengan serbat. Lalu kalau kita sebut ini serbat atau sal, maka semua orang percaya. Benar? Kita bawa ke sana kemari orang percaya. Anggap saja kita nggak tahu asalnya dari mana. Orang hakikat, dia tahu ini asalnya dari mana. Asalnya ternyata dari mana? Asalnya dari kapas. Jadi serba ini syariatnya, batinnya ini bukan serba. Ini namanya kain. Nah, kalau sampai kita kepada mereka, sampai ilmu kita kepada hakikat, ini bukan kain, ini adalah benang. Sampai ilmu kita kepada hakikat yang paling dalam, dari ma'rifatnya ini benang, hakikat yang paling dalam, ini asalnya kapas. Nah, cuma kalau kita bilang ini kapas, orang syariat nanti bilang kita gini, jual kapas kita bilang apa itu, saya jual kapas kayak gitu kan, Nah, makanya orang yang sudah sampai kepada Allah itu cukup dia tahu sih, tidak boleh disebutkan, dijahirkan. Ada bahasa al-insan sirri wa asiru, manusia itu rahasiaku dan aku rahasia. Kapas itu rahasia ya. Tapi sebenarnya dia nyata kapas itu tak terpisah. Ya. Menariknya lagi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di dalam ilmu fisika ini dikaji orang-orang secara diilmiahkan lah namanya. Jadi mereka mau kaji Pak, ilmu apa ini, ilmu alam ini difisikakan mereka. Maka setelah dikaji, awalnya benda itu ukurannya mili kecil, ya, mili. Ini dianggap mili lah, kecil-kecil, halus-halus kan. Ini setelah dihancurkan ini bahkan mesinnya atau TV, ini nanti ya, bisa menjadi senti bahasa mereka, mili senti, kemudian bisa jadi dihancurkan lagi lebur, jadi desi, dihancur bukan jadi debu, namanya mikro, debu itu dihancurkan lagi, jadi cairan dia, dihancur bukan lagi cairan dan jadi nano, jadi gas, cairan dihancur jadi gas, nano, ya, sampai kepada nanti Piko, Pemto atau sampai kepada tak bisa lagi mereka menghancurkannya, tak ada alatnya. Mereka sebutlah dengan istilah God particle, partikel Tuhan, asal dari segala kejadian. Kalau dalam bahasa filsafat namanya kausa prima, penyebab munculnya semua yang ada. Maka dalam fisika kuantum dikenallah juga istilahnya yang ada ini berwujud ini asalnya dari yang tak ada. Ya,
Karena ini semua kalau dihancurkan nanti jadi debu dihancurkan lagi, ya itu. Jadi cairan dihancurkan jadi gas. Gas dihancurkan dileburkan akhirnya jadi nano itu akhirnya yokto dan gas matikan. Habis alatnya untuk menghancurkan, mengecilkan. Ya. Dan itu semua begitu, maka Tuhan Allah membahasakan wal ardu muddat wal qamma biha wa takhallat, dan bumi dan segala isinya digoncangkan, wal ardu muddat, dia menumpahkan isinya, wal qamma biha, maka hancurlah semua yang ada di bumi, wa takhallat, dan menjadi kosong. Ya kalau jadi gas semua Pak dihancurin alam ini benar-benar yang berbentuk jadi gas semua jadi kosong. Karena gas tidak terlihat Pak. Di atas gas ada lagi yang lebih nano. Maka muncullah istilah ilmu ruang kosong. Ya, maka nanti muncullah hadis riwayat Ahmad, Aina Allah ya Rasulullah, Allah khalaqa khulqi. Ya Rasulullah, di mana Allah itu sebelum dia menciptakan segala sesuatu? Kata Nabi Muhammad, maka kau bawa, wa tahu hawa. Dia berada di wilayah kekosongan murni. Di atasnya nggak ada hawa, udara, hampa. Di bawahnya nggak ada udara, hampa. Dan ilmu kekosongan murni, ruang kosong ini namanya ilmu mendekati jahat. Nah, kalau orang dulu, orang Jawa ada istilah suwo. Ini ilmu Jawa kuno. Itu mendekat-dekati. Sebenarnya. Maka kata sebagian ulama, sebenarnya sebelum Nabi Muhammad diutus, para nabi sudah diutus di tanah Indonesia ini. Cuma tak disebutkan nama nabinya, tak tercantum Nabi 25 Rasul. Sudah diutus. Makanya mereka juga mengenal itu. Ya. Karena Tuhan. Cuma semua agama, semua ajaran Nabi itu pada akhirnya nanti terkontaminasi. Terjadi tahrif perubahan. Sampai Nabi Isa terjadi tahrif perubahan di Injil. Tapi apakah ajaran Kristen itu semuanya salah? Tidak. Sebagian masih ada yang benar. Kenapa? Karena dari sama-sama dari Allah. Dari Allah asalnya. Cuma ada tahrif perubahan. Nah, jadi disitulah kita nanti memahami bahwa sebenarnya itu tadi ada indikasi petunjuk bahwa sebenarnya di Indonesia ini pun sudah diutus para nabi dan rasul. Bahkan ada yang berpendapat lagi Nabi Adam itu diturunkan di Gunung Padang. Kenapa? Gunung Padang itu salah satu itu komponen batunya lebih dari 20.000 tahun sebelum Masehi. Sedangkan Nabi Adam itu ya sekitar itu kehidupannya adanya. Nah, itu menunjukkan bahwa sebenarnya wa ma kunna mu'adzabina hatta nab'atsa rasula. Kami tidak akan mengazab satu kaum sampai kami mengutus para rasul. Walaupun nabi dan rasul itu 124.000 nabi dan rasul, hanya 25 yang wajib diketahui. Sisanya yang ribuan itu, yang 100.000 itu kemana? Maka dengan para tokoh ulama sudah ada. Orang Jawa kuno pun mengenali Tuhan dengan cara Nabi yang diajarkan. Cuma lama-kelamaan terjadi tahrif itu saja. Nah, maka dalam tradisi Jawa saya melihat ada baca suku. Ketika saya baca, nah ini mendekat-dekati dengan bahasa Nabi. Ya. Nah, walaupun tidak sama 100%. Dari situlah kita yakin bahwa orang tua kita Jawa kuno itu ternyata juga kemungkinan sudah diutus Nabi kepada mereka untuk mengenalkan Allah. Masyaallah muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Shahihut tafsir Al-Kabir
Pengarang kitab Tafsir Kabir mengatakan ya bahwa sesungguhnya lau utiha hadzal bab la nubatah abwabal batin. Sekiranya dibukakan pintu rosyih, pintu kedalaman ilmu kepada seorang ulama, maka akan terbukalah pintu-pintu yang batin, pintu-pintu yang rahasia. Ya. Ini menjelaskan bahwa orang-orang ahli ilmu batin hakikat-hakikat ini disebut Allah di dalam Al-Quran dengan istilah rasikhuna fil ilmi, rasikh, mendalam, mendetail ilmu. Ya. Kemudian beliau mengatakan, apa godaan kita belajar ilmu tasawuf di tingkat ilmu? Tadi kan ada apa? Syariah, tarekat, ma'rifat, hakikat. Kalau Imam Ghazali dibalik, syariat, tarekat, hakikat dulu, baru ma'rifat. Syekh Abu Ghazali ma'rifat dulu, baru hakikat. Ya, ini sebutannya beda, tapi isinya bersama. Nah, di tingkat syariat kita digoda hawa nafsu. Jadi kalau di ilmu fikih, ilmu syariat, godaan kita hawa nafsu. Hawa nafsunya apa godaannya? Melawan syariat, ninggalin sholat, durhaka, buat dosa. Ini godaan di syariat. Nah, ketika kita sudah rajin sholat, rajin puasa, semua syariat wajib-wajib kita laksanakan, lalu kita memasuki tarekat. Di tingkat tarekat ini apa godaannya ketika kita siur berzikir bertarekat? Godaannya apa? Godaannya ada nanti ya, kalau sudah duduk di ilmu tarekatnya nanti bisa godaannya ngaku-ngaku sebagai nabi yang wali. Maka nanti Bapak akan lihat orang yang tidak berguru, tak ada gurunya, dia mau pelajari tarekat sendiri atau dia banyak meditasi sendiri, nanti lama-lama dia ngerasa seperti Nabi, apa yang dimohonnya kabul, kemudian kadang-kadang bisa dengar suara gaib dia. Nah, maka dia kan banyak itu beberapa bulan lalu sudah ada yang ngaku Nabi, akulah Nabi di Indonesia kan. Itu termasuk godaan orang tarekat. Kalau sudah sempurna di wilayah di keilmuan tarekat. Karena nanti doa kita makbul, rasa dekat kita sempurna ke Allah. Ya, seolah-olah nanti kita seperti Nabi. Ngaku wali, ngaku Nabi. Ini godaan. Itu harus ditahan. Ya, tidak boleh diungkapkan. Nah, terus kita berjalan masuk ke dalam ilmu ma'rifat. Ma'rifah mengenal Allah ya, sudah terbuka hijab-hijabnya. Godaannya apa? Nah, godaannya nanti inilah yang disebut nanti mendekati syirik, datang sejenis makhluk dalam bangsa cahaya. Kalau beliau mengatakan cahaya ini akan mengaku sebagai Tuhan, sebagai Allah. Dan nanti godaan orang yang sudah sampai ma'rifat, ya, dia ngaku Allah, analhaq. Nah, kalau bahasa Pak Syekh itu godaan, Syekh yaitu godaan. Tapi sebagian ulama mengatakan karena dia dalam kondisi panas, debu, dia tidak ada, yang ada hanya Allah. Maka sebagian menyebut kalau orang Ghazali menyebutnya mabuk. Orang mabuk itu kan bahasanya ngelantur, gitu kan? Nah, sebagian mursyid kita menyebut itu nakal-nakalnya orang tarekat, orang-orang yang sudah ma'rifat ada nakal-nakalnya juga. Nakal-nakalnya apa? Allah, Allah. Tapi nggak ada yang ada Allah. Dia nggak melihat dirinya lagi. Nah, itu yang tadi saya sebut. Ini kapas ini, kapas. Disebutnya orang ini kapas.
Ini bilang orang lain gila. Benar kan? Iya, disebutnya kampus ini. Dibilang orang kita gila. Orang syirik bilang kita gila. Gak boleh diungkap. Ramaita idh ramaita walakin Allah, bukan kau yang memanah Muhammad, tapi akulah yang memanah. Loh, yang mana Tuhan, yang memanah Allah, yang katakan Allah memanah dia, bukan kita. Dia mana pakai apa? Pakai tangan Nabi Muhammad. Berarti tangan Nabi Muhammad itu Allah dong. Sederhananya kan gitu. Ini tak boleh diungkap. Rasanya artinya sebenarnya Allah yang ambil kendali jasad Nabi. Diambil kendali penuh, maka Allah yang menggerakkan. Jadi bukan kau yang memanah Muhammad, akulah yang memanah. Bukan kalian yang membunuh sahabat, tapi akulah yang membunuh. Para tertutup, walakin Allah akan. Nah kalau sudah sampai ke sini, ini kan sudah fana. Fana itu makom puncak. Di dalam ilmu spiritual, ilmu Allah, makom tertinggi. Salah satu makom tertinggi fana. La haula wa la quwwata illa billah. Kita gerakkan badan kita. Tapi kita merasa bukan kita. Tapi yang menggerakkan ruh. Ruh Rabbani dari dalam diri kita. Bergerak, tapi bukan kita. Maka disebutlah nanti gerakan Allah di diri kita. Itu sudah merasakan ada orang sudah hilang. Nah, godaan orang yang sudah sampai ke makam tinggi seperti itu, anak itu ngaku Tuhan. Nah, itu bersih-bersihnya. Makanya kalau bahasa saya digurukan, ya, berguru. Nggak tahu waktu itu Siti Jenar lepas dari para wali, dia coba sendiri masuk dia ke makam itu lah. Atau ada juga yang mengatakan riwayat Siti Jenar ini tidak benar, bohong. Dia tidak mengaku sebagai Tuhan. Nah, itu versi riwayat-riwayat di Indonesia yang kita tidak bisa memastikannya. Tapi sebenarnya Syekh Siti Jenar itu termasuk orang soleh, hal-halat juga orang soleh. Maka di penggal lehernya dia masih mengucap Allah, 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 Allah. Lalu bukan lepas kepala, masih dia nyebut Allah. Artinya kalau dalam ilmu hakikatnya, ya namanya orang bahasa Kejari namanya orang mabuk, mau rasa tenggelam. Ya, tenggelam dalam lautan apa? Lautan la ilaha illallah. Tidak ada yang mewujud kecuali Allah. Ya, di dalam ilmu ma'rifat, la ilaha illallah artinya tidak ada yang mewujud kecuali Allah. Kalau arti syariatnya tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tidak ada yang disembah kecuali Allah. Ini arti syariat. Arti ma'rifatnya tidak ada yang mewujud kecuali Allah. Aina tuwallu fasad mawajib. Kemanapun kau hadapkan wajahmu, kau temui di situ ada wajah. Kemana saja? Karena tidak ada yang wujud kecuali Allah. Semuanya dalam genggamannya, dalam liputannya. Masyaallah muslimin Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian kata beliau, yang keempat tingkat hakikat. Kalau orang sudah sampai kepada tingkat hakikat ini, maka setan, hawa nafsu, malaikat tidak dapat mencapai makom ini. Maka selain Allah, semua zat yang berada akan hangus terbakar. Jibril sendiri mengatakan, kalau aku masuk ujung jariku ke alam ini ya Rasulullah, maka hangus terbakar diriku. Jadi alam hakikat itu dalam pandangan beliau wilayah ketuhanan, wilayah kita lebur,
wilayah kita pun itu tadi la maujud illallah, yang ada hanya Allah. Manusia kalau sudah mencapai tingkat ini, dia selamat dari godaan setan dan hawa nafsu. Dia menjadi hamba yang disebut dengan mukhlisin. Inilah yang disebut dalam Al-Quran. Setan mengatakan, iblis bilang, demi kemuliaan Allah bizati, pasti aku sesatkan semua. Aku akan menyesatkan hamba-hamba, kecuali hamba-hambamu mukhlisin, hamba-hamba yang ikhlas. Nah, saya ingat karena